Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mereview mengenai laporan getaran gelombang dan optik tentang resonansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan saya mereviewkan materi ini dari awal percobaan hingga sampai selesai. Sebetulnya praktikum resonansi ini dilakukan dengan tujuan supaya mengetahui cara menentukan panjang kolom resonansi pada pejangan tertutup, serta untuk memahami cara menentukan cepat rambat bunyi di udara menggunakan alat resonansi. Jadi dalam praktikum ini tentu mempunyai tujuan yang sangat akurat sesuai dengan apa yang ditentukan dalam praktikum ini. Tentu kita juga perlu tahu apa latar belakangnya sehingga dilakukannya praktikum ini. Jadi di sini latar belakang kita mengadakan praktikum itu sepertinya kita dalam memperoleh pemahaman tentang resonansi dalam masyarakat. Masih banyak kaum pelajar kurangnya memahami, mengetahui prosedur secara mekanisme sehingga cepat frekuensi di udara bisa dihitung dengan bagaimana sehingga terjadi perubahan kecepatan gelombang. Untuk memperoleh pemahaman tersebut tentu kita perlu memperdalam pemahaman kita, yaitu dengan mempelajari secara mendalam melalui praktikum ini. Yaitu dengan sekarang dalam praktikum ini tentu akan dijelaskan semua mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh perhitungan dan pemahamannya. Jadi itu dari penjelasan itu kita tahu bahwasanya kita melakukan praktikum tentu ada latar belakangnya supaya pemahaman kita lebih diperdalam. Dan dari itu dalam praktikum ini memiliki dasar teori seperti yang dijelaskan. Bunyi endang yang dihasilkan oleh garpu tala yang bergeser pada tabung sangatlah kecil. Dengan adanya masalah itu maka perlu desain satu sistem pengukuran kecepatan gelombang bunyi di udara yang modern dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kecepatan gelombang bunyi di udara dengan menggunakan komunikasi seri USB dan ditampilkan ke PC laptop. Resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu sistem fisik yang diakibatkan oleh sistem fisik lainnya yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Contoh dari peristiwa resonansi bunyi adalah sebuah garpu tala yang diakibatkan oleh sistem fisik lainnya yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Pada pipa organ tertentu maka pantulan gelombang resonansi yang terjadi berupa simpulan, dan pada pipa organ terbuka berupa perut. Dan itu juga di sini tentu resonansi itu mempunyai persamaan, yaitu dijelaskan pada dasar teorinya, yaitu V sama dengan F kali mu, di mana V merupakan cepat rambat bunyi dari udara dengan satuan meter per sekon, F merupakan frekuensi garpu tala dengan satuan Hertz, dengan mu merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Selain itu di sini juga tentu kita perlu mengetahui bagaimana alat dan bahan dalam percobaan ini. Sengaja saya paparkan di depan layar supaya teman-teman sekalian juga dapat mengetahui bagaimana model alat dan bahan dalam percobaan ini. Di mana di sini alat percobaan itu yang pertama itu tabung resonansi seperti saya tunjukkan pada layar di sini. Jadi tabung resonansi yang digunakan itu satu buah, terus palu karet itu satu buah juga, dan bahan dalam percobaan ini yaitu garpu tala terdiri dari dua. Dalam arti di sini keduanya itu memiliki frekuensi yang berbeda. Selanjutnya juga di sini dijelaskan mengenai prosedur percobaannya. Jadi prosedur percobaan ini karena terdiri dari dua garpu, otomatis kita akan melaksanakan itu dua kali percobaan. Pada percobaan satu, prosedurnya itu terdiri dari satu, siapkan alat dan bahan percobaan. Yang kedua, ambil garpu tala frekuensi yang 512 Hz dan letakkan di ujung tabung yang
terbuka di mana terdapat ruang horizontal. Yang ketiga, kocokkan garpu dengan palu karet sampai tergeser. Terus yang keempat, angkat tabung secara perlahan dengan garpu tala hingga terdengar suara maksimal. Terus yang kelima, angkat terus tabungnya, dalam arti di sini catat panjang gelombang kolom udaranya. Terus yang keenam, catat panjang gelombang pertama I1 di kolom tabel percobaan 1. Kemudian yang ketujuh, kocok lagi garpu tala yang di atas tabung dengan palu karet. Terus yang ke-8, angkat tabung sama dengan 3 kali I1, dalam arti 3 kali panjang I1. Terus yang ke-9, terus naikkan tabung sampai suara maksimum terdengar. Dalam arti di sini amati catatan panjang kolom udara. Terus yang ke-10, catat panjang I2 pada kolom tabulur 1, dalam arti percobaan 1. Terus masuk ke percobaan yang kedua. Di sini prosedurnya itu yang pertama itu ambil garpu tala lainnya dengan frekuensi 480 Hz dan letakkan di ujung tabung yang terbuka di mana terdapat ruang horizontal. Kemudian yang kedua, kocokkan garpu dengan palu karet sampai tergeser. Yang ketiga, angkat tabung secara perlahan dengan garpu tala hingga terdengar suara maksimal. Terus yang keempat, angkat terus tabung, dalam arti amati dan catat panjang kolom udara. Yang kelima, catat panjang gemah pertama pada I1 di kolom tabel percobaan 2. Terus yang ke-6, kocok lagi garpu tala yang di atas tabung dengan palu karet. Terus yang ke-7, angkat tabung sampai 3 kali I1. Terus yang ke-8, naikkan tabung sampai suara maksimal terdapat terdengar tabungnya. Terus yang ke-9, catat panjang I2 gemah kedua di kolom tabulur percobaan 1. Selanjutnya di sini saya jelaskan mengenai hasil percobaannya. Sebenarnya saya terapar di depan layar supaya teman-teman sekalian juga dapat melihat secara langsung hasil percobaannya. Jadi di sini pada percobaan 1 frekuensi penyaletan garpunya itu 512 Hz, sehingga diperoleh panjang resonansi pertamanya itu atau I1-nya itu 16,8 cm. Sementara panjang resonansi pertama I2 itu 50,4 cm. Terus selisih dari panjang resonansi pertama dan panjang resonansi kedua yaitu 33,6 cm. Terus sehingga diperoleh kecepatan yang diperoleh dari percobaan pertama itu yaitu 344,064 meter per sekon. Selanjutnya itu pada percobaan kedua, di sini frekuensi penyaletan garpunya itu 480 Hz. Terus panjang resonansi pertamanya itu atau I1-nya itu 17,9 cm. Terus panjang resonansi pertama pada I2 itu 53,7 cm. Sehingga selisih dari panjang resonansi pertama dan panjang resonansi pertama I2 itu yaitu 35,8 cm. Terus kecepatan yang diperoleh dari percobaan yang kedua yaitu 343,68 meter per sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari percobaan ini. Dan di sini dijelaskan resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu sistem fisik yang diakibatkan oleh sistem fisik lainnya yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Contoh dari peristiwa resonansi bunyi adalah sebuah garpu tala yang digetarkan pada tabung. Akibat ada garpu tala yang bergetar, maka tabung akan ikut bergetar dan merambat dan merapat pada pipa organ tertutup. Cepat rambat bunyi di udara sangat dipengaruhi oleh suara udara. Semakin tinggi suhu udara, maka nilai cepat rambat bunyi akan semakin besar dan sebaliknya. Terus bunyi yang memperambat di udara dalam arti di sini bunyinya itu bebas dengan kecepatan 340 meter per sekon pada suhu 500 derajat Celcius.
percobaan resonansi yang telah dilakukan menguatkan pemahaman kita, yaitu faktor kerja setiap komponen seperti garpu tala ataupun tabung frekuensi saling berkontaminasi dalam bekerja untuk menghasilkan pengukuran tentang cepat rampat bunyi di udara. Hal ini sangat didukung oleh prosedur percobaan seperti halnya mengkocokkan garpu atau mengangkat garpu dalam 2 kali bentuk percobaan. Dari situ kita akan memahami proses terjadinya sebuah rampat bunyi. Dalam percobaan ini memperoleh analisis hasil percobaan yang dibentuk berdasarkan perhitungan, yaitu pada percobaan 1 diketahui frekuensi penyeletan garpunya itu kan 512 Hz. Panjang resonansi pertama itu 16,8 cm, terus panjang resonansi keduanya itu 50,4 cm. Dari situ dihitung diselesaikan panjang resonansi I1 dan maksudnya selisih dari panjang resonansi I1 dan I2 yaitu 33,6 cm, dan selanjutnya dihitung kecepatan udara dengan persamaan V sama dengan 2 kali V I2 kurang I1, sehingga memperoleh hasil perhitungannya itu 344,06 meter per sekon. Sedangkan pada persamaan 2 diketahui frekuensi penyeletan garpunya itu 480 Hz, panjang resonansi pertama itu 17,9 cm, dan panjang resonansi kedua itu 35,7 cm. Dari situ dapat kita hitung selisih panjang resonansi I1 dan I2 nya itu yaitu 35,8 cm. Dan selanjutnya dihitung kecepatan udara dengan persamaan V sama dengan 2V kali I2 kurang 1, sehingga memperoleh hasil 343,68 meter per sekon. Selanjutnya itu di sini tentu mempunyai kesimpulan dari percobaan ini. Jadi kesimpulan dari percobaan ini dapat saya jelaskan. Pada dasarnya gelombang yang terbentuk dalam kolom udara merupakan gelombang bunyi berdiri. Peristiwa resonansi terjadi saat frekuensi sumber nilai sama dengan frekuensi gelombang bunyi pada kolom udara yang dicirikan dengan terdengarnya bunyi yang paling nyaring atau amplitudo maksimum. Keberadaan pada suatu sistem tertentu yang dapat memperoleh sebuah rancangan yang melalui kontaminasi antara komponen-komponen dapat memperoleh sebuah rancangan yang melalui kontaminasi tersebut yang digunakan sesuai pada praktikum ini berdasarkan nilai resonansi. Sebuah komponen fisik atau benda yang bekerja dan saling berkontaminasi sehingga besarnya kecepatan frekuensi udara sangatlah bergantung pada kondisi dari sistem kontaminasi komponen tabung frekuensi ataupun garpu tala yang memperbesar ukuran kecepatannya. Pengaruh suhu juga sangat berpengaruh pada kondisi kecepatan udara, sehingga semakin besar nilai kondisi temperatur maka makin besar pula kecepatan di udara. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai review praktikum tentang resonansi. Akhir kata, bila ada kurang dan ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.